Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadam dengan kelima rekan saya. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang pasar global. Nah, langsung saja ke materi selanjutnya, pengertian pasar global. Pemasaran global adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Pemasaran global bisa dikatakan sebagai pemasaran berkala seluas dunia. Peluang pasar selalu terbuka bagi semua pelaku usaha, tak terkecuali di pasar ekspor. Nah, di sini ada pengertian pemasaran global berdasarkan para ahli. Menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller, pemasaran global adalah suatu upaya dalam mengutamakan seluruh sumber daya, yaitu sumber daya manusia, aset fisik atau modal dana, dan berbagai tujuan perusahaan lainnya demi menindaklanjuti ancaman pasar global dan untuk meraih potensi yang sama di pasar global. Nah, menurut Wikipedia, dilansir dari laman Wikipedia, pemasaran global adalah suatu teknik pemasaran berskala internasional. Peluang pasar di dalamnya akan selalu terbuka untuk semua pengusaha, termasuk di dalam pasar ekspor produk. Para pengusaha harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan pasarnya masing-masing. Dan selanjutnya, manfaat adanya pemasaran global. Yang pertama, meningkatkan kompetensi para pengusaha. Pemasaran global untuk meningkatkan kompetensi atau keahlian setiap pengusaha untuk bisa mencari dan mendapatkan berbagai ide serta pengetahuan baru dalam hal penjualan produknya kepada masyarakat. Yang kedua, untuk bertahan hidup. Pemasaran global adalah demi bertahan hidup dan demi memenuhi kebutuhan pokok setiap masyarakat. Saat ini banyak masyarakat yang sangat membutuhkan pemasaran global untuk bisa tetap bertahan hidup dan membuat kehidupan yang lebih baik lagi. Terus yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas produk yang lebih baik. Di pasar global, setiap pengusaha akan dituntut untuk bisa selalu melahirkan ide segar yang berkualitas dalam pemasaran global agar produknya bisa menjadi produk yang paling unggul. Nah, materi dari saya dicukupkan sekian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Diki Chandra. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Chandra. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang manfaat adanya pemasaran global. Oke, untuk yang pertama itu pertumbuhan ekonomi. Pemasaran global ini akan sangat berpengaruh dengan adanya perkembangan ekonomi pada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi ini akan berjalan sangat lancar dengan banyaknya masukan dari daerah-daerah, dan juga ini akan sangat menguntungkan bagi para pengusaha untuk mengembangkan usaha-usahanya. Oke, yang selanjutnya meningkatkan selera masyarakat. Nah, di sini pengusaha itu harus mampu berusaha lebih keras dalam mendapatkan ide yang segar agar mampu meningkatkan selera masyarakat atas barang yang diproduksinya. Apabila produk yang diproduksinya itu sesuai dengan keinginan maupun kebutuhan masyarakatnya, maka perusahaan tersebut akan mampu mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Baik, itu manfaat adanya pemasaran global. Lalu selanjutnya itu faktor pendorong pemasaran global. Nah, yang pertama ini perbaikan komunikasi dan juga transportasi. Nah, di sini hadirnya perbaikan dalam hal komunikasi serta transportasi akan mampu memudahkan setiap pengusaha dalam mengatur seluruh urusan pengiriman produk antar wilayah maupun antar negara. Oke, selanjutnya itu kualitas. Nah, di sini setiap pengusaha itu dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas produknya agar tidak tertinggal dengan pengusaha lain dalam dunia bisnis.
setiap pengusaha ini harus segera memperbaiki produknya agar tidak mampu disaingi ataupun ditiru oleh pengusaha lain. Jadi dalam kualitas ini si perusahaan tidak boleh, bukan tidak boleh ya, lebih baik, lebih bagus gitu, setiap produknya itu ditingkatkan lagi kualitasnya agar tidak tertinggal oleh perusahaan lain. Baik, yang selanjutnya teknologi. Teknologi ini berperan penting sebagai suatu sarana dalam menyediakan berbagai peralatan atau barang yang diperlukan dalam pemasaran global. Teknologi ini sangat diperlukan dalam dari proses pembuatan sampai proses pemasarannya. Misalkan dari pemasarannya ini si perusahaan agar dapat memasarkan lebih luas produknya, perusahaan itu membutuhkan teknologi, misalkan e-commerce yang misalkan itu situs jual beli online gitu. Jadi si penjualnya itu dapat dipasarkan lebih luas lagi gitu ya. Oke, lalu faktor pendorong pasaran global yang selanjutnya itu biaya pengembangan produk. Biaya pengembangan produk ini suatu kontraksi penting untuk bisa memasuki pasar global yang nantinya akan sangat membutuhkan sejumlah dana maupun investasi yang sangat besar. Jadi si biaya ini, misalkan kita mau mengembangkan produk lebih besar lagi, lebih banyak lagi, nah jadi biayanya juga otomatis akan membutuhkan lebih besar lagi gitu. Oke, yang selanjutnya perjanjian ekonomi regional. Perjanjian ekonomi multilateral mampu mempercepat berbagai langkah dalam mengembangkan dan juga meningkatkan pemasaran global. Yang selanjutnya pengembangan ekonomi dunia. Perkembangan ekonomi dunia ini mampu melahirkan peluang usaha yang mampu mendukung sebuah perusahaan untuk bisa berkembang secara global, dan mampu juga mengurangi perusahaan-perusahaan asing yang masuk atau ikut campur ke dalam perekonomian lokal. Jadi perkembangan ekonomi dunia ini bisa mengembangkan para pengusaha-pengusaha maupun perusahaan-perusahaan kita untuk dapat berkembang dan juga bersaing secara global. Jadi tidak hanya memasarkan produknya itu di dalam negeri saja, namun juga dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri gitu. Nah, kalau tadi kan faktor pendorong pemasaran global. Lalu yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu faktor penghambat pemasaran global. Oke, hal yang dapat menghambat itu yang pertama misalkan perbedaan pasar. Perbedaan pasar di sini ketika kita menjual suatu barang, misalkan barang A, sebut aja barang A, tapi di pasaran itu tidak mungkin kan memasarkan hanya pasar produk A doang. Misalkan kita menjual pakaian, tapi di pasaran itu tidak mungkin gitu hanya memasarkan pakaian, misalkan di suatu misalkan mall aja lah, tidak mungkin kan hanya menjual pakaian, pasti di situ ada elektronik, makanan dan juga lain sebagainya. Jadi ada perbedaan pasar gitu di tempat itu gitu. Yang kedua ini penghambatnya itu kecadokan manajemen. Maksud dari kecadokan manajemen ini, jadi si manajemen gaya pemimpin manajemennya ini hanya melihat ke belakang, tidak mampu atau tidak mau membuat hal yang menghambat. Selanjutnya yang kedua kecadokan manajemen. Maksud dari kecadokan manajemen ini, jadi si gaya kepemimpinan manajemennya itu hanya melihat ke belakang, tapi tidak mau mengembangkan manajemen perusahaannya tersebut. Jadi tidak mau mengikuti perkembangan pasar yang ada gitu. Jadi gitulah susah maju gitu perusahaannya, karena gaya manajemennya itu, gaya kepemimpinannya itu harus selalu melihat ke belakang. Oke, lalu yang ketiga budaya organisasi. Nah, penghambat pemasaran global ini bisa dari budaya organisasi, karena budaya organisasi ini biasanya sudah melekat gitu di dalam suatu organisasi tersebut. Misalkan kalau para karyawannya itu mempunyai budaya organisasi yang kurang baik dalam perusahaan itu, ya otomatis nanti untuk selanjutnya juga akan begitu, karena budaya organisasi ini sangat sulit dirubah atau dihilangkan kalau yang buruk misalkan. Lalu ada
kendali nasional. Kenapa kendali nasional menjadi salah satu faktor penghambat pemasaran global? Misalkan nih kendali nasional ini kita sebagai negara dengan tingkat petani yang cukup banyak, namun misalkan anggap saja ini kita lagi membahas perusahaan luar mau mengimpor cabai misalkan ke negara kita, namun di negara kita itu menolak adanya impor dari negara tersebut karena di negara kita juga udah banyak gitu petani-petani cabai. Jadi kendali nasional di negara kita itu bisa jadi faktor penghambat pemasaran global dari perusahaan asing tersebut. Begitupun sebaliknya, misalkan kita mau mengekspor sapi, kan di kita juga banyak peternak sapi. Misalkan kita mau mengekspor sapi ke India, tapi di pemerintah Indianya itu menolak untuk mengadakan impor sapi dari luar negaranya karena mungkin di negara tersebut udah banyak gitu. Nah, jadi kendali nasional ini dapat menghambat pemasaran global suatu perusahaan. Baik, hanya itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep pemasaran global. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Pemasar tidak menciptakan kebutuhan. Kebutuhan sudah ada sebelumnya. Pemasar mengetahui keinginan dan permintaan dengan membuat suatu produk yang cocok, menarik, terjangkau, dan mudah didapatkan oleh pelanggan yang dituju. 2. Produk. Pentingnya suatu produk fisik bukan terletak pada kepemilikannya, tetapi pada jasa yang dapat diberikannya. Oleh karena itu, dalam membuat produk harus memperhatikan produk fisik dan jasa yang diberikan produk tersebut. 3. Nilai, biaya, dan kepuasan. Setiap produk memiliki kepuasan berbeda dan memenuhi kebutuhan tersebut. Tetapi, pelanggan akan memilih produk mana yang akan memberikan kepuasan total paling tinggi. Nilai setiap produk sebenarnya tergantung dari seberapa jauh produk tersebut dapat mendekati produk ideal. Dalam hal ini termasuk harga. 4. Pertukaran, transaksi, dan hubungan. Pertukaran, transaksi, dan hubungan kebutuhan dan keinginan manusia serta nilai suatu produk bagi manusia tidak cukup untuk menjelaskan pemasaran. Pemasaran timbul saat orang memutuskan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginannya dengan pertukaran. Masing-masing pihak disebut berada dalam suatu pertukaran bila mereka berunding dan mengarah pada suatu persetujuan. 5. Pasar. Untuk menunjukkan pada sejumlah pembeli dan penjual melakukan transaksi pada suatu produk. Yang keenam, pemasaran dan pemasar. Pemasaran maksudnya bekerja dengan pasar untuk mewujudkan transaksi yang mungkin terjadi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasar adalah orang yang mencari sumber daya dari orang lain dan mau menawarkan sesuatu yang bernilai untuk itu. Kalau suatu pihak lebih aktif mencari pertukaran daripada pihak lain, maka pihak pertama adalah pemasar dan pihak kedua adalah calon pembeli. Keputusan utama dalam pemasaran internasional: memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki, memutuskan cara memasuki pasar, memutuskan program pemasaran, memutuskan organisasi pemasaran. Memutuskan cara untuk memasuki pasar ada beberapa poin: komitmen, resiko, kendali, dan potensi laba. Yang pertama, ekspor tidak langsung, ekspor, lisensi dan warabala, joint venture, dan yang terakhir, investasi langsung. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan materi presentasi hari ini yaitu mengenai pasar global. Di mana untuk kali ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana sih cara untuk atau memutuskan cara untuk memasuki pasar global. Seperti disebutkan dalam slide sebelumnya, untuk memasuki pasar global itu kita ada beberapa cara, yaitu pertama dengan melalui ekspor, kedua lisensi dan waralaba, ketiga joint venture, dan keempat adalah investasi langsung. Yang pertama itu melalui ekspor. Apa sih ekspor itu? Ekspor adalah
salah satu pengiriman barang atau komoditas lainnya dari suatu negara ke negara yang lain dengan cara yang legal. Dalam hal ini biasanya itu dalam hal perdagangan. Ekspor itu terbagi dalam dua. Yang pertama itu ada ekspor tidak langsung dan kedua ada ekspor langsung. Ekspor tidak langsung itu bisa melalui perantara independen antara lain pedagang ekspor berbasis domestik, agen ekspor berbasis domestik, organisasi koperasi, perusahaan manajemen ekspor. Di mana ekspor tidak langsung ini memiliki kelebihan, yaitu satu, investasinya lebih kecil, perusahaan tidak harus membentuk departemen ekspor. Kedua, resikonya juga lebih kecil. Yang kedua, ekspor langsung. Ekspor langsung itu bisa melalui beberapa cara. Yang pertama itu departemen ekspor berbasis domestik. Jadi si perusahaan ini bisa harus membentuk departemen ekspor khusus. Yang kedua itu cabang atau anak perusahaan penjualan luar negeri. Ketiga, perwakilan penjualan ekspor yang bepergian. Keempat, distributor atau agen yang berpusat di luar negeri. Yang selanjutnya untuk cara memasuki pasar global itu bisa melalui lisensi dan waralaba. Apa sih itu lisensi? Lisensi adalah kesepakatan kontrak di mana perusahaan di suatu negara memberikan lisensi menggunakan hak kekayaan intelektual, paten, merek dagang, hak cipta kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Dalam hal ini salah satu contohnya itu adalah produksi Yakult Indonesia, di mana perusahaannya itu adalah di Jepang. Jadi Yakult Indonesia mempunyai hak lisensi untuk memproduksi Yakult tersebut. Yang kedua adalah waralaba. Waralaba yaitu salah satu bentuk lisensi di mana perusahaan di suatu negara memberikan wewenang kepada suatu perusahaan di negara kedua untuk menggunakan sistem pengoperasian dan juga merek dagang dan menggunakan pengoperasian dan juga merek dagang dan logo dengan mendapatkan pembayaran royalti. Dalam hal ini sebagai salah satu contohnya adalah KFC, McDonald dan lain-lainnya. Yang keempat, salah satu cara untuk memasuki investasi pasar global adalah untuk memasuki pasar global yaitu dengan investasi langsung. Kelebihan investasi langsung adalah antara lain perusahaan mengamankan biaya ekonomi dalam bentuk biaya tenaga kerja atau bahan baku yang lebih murah, insentif pemerintah asing dan penghematan biaya pengiriman. Yang kedua, kelebihan investasi langsung yaitu perusahaan dapat menciptakan image positif di negara tuan rumah karena menciptakan lapangan pekerjaan. Ketiga, perusahaan mengembangkan hubungan yang lebih mendalam dengan pemerintah, pelanggan, pemasok, dan distributor lokal lainnya. Kelebihan yang lainnya, perusahaan mempertahankan kendali penuh atas investasinya sehingga dapat mengembangkan kebijakan manufaktur dan pemasaran yang melayani tujuan internasional jangka panjang. Yang terakhir itu kelebihan investasi langsung, perusahaan menjamin dirinya sendiri mempunyai akses ke pasar jika negara tuan rumah bersikeras bahwa barang yang dibeli secara lokal harus mempunyai kandungan domestik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu memutuskan program pemasaran. Perusahaan global mempunyai dua pilihan. Yang pertama adalah bauran pemasaran yang terstandarisasi secara global, meliputi standarisasi produk, komunikasi, dan saluran distribusi. Yang kedua adalah bauran pemasaran teradaptasi sesuai dengan karakteristik atau perilaku konsumen pasar sasaran. Di sini ada 4 dimensi budaya yang membedakan antar negara yang harus dipertimbangkan ketika masuk pasar global. Yang pertama adalah individualisme versus kolektivisme. Maksudnya yaitu dalam masyarakat kolektif seperti Jepang, harga diri seseorang tertanam lebih pada sifat sosial daripada pencapaian pribadi. Yang kedua adalah jarak kekuatan tinggi versus rendah. Maksudnya yaitu budaya dengan jarak kekuatan tinggi cenderung kurang egaliter. Yang ketiga adalah maskulin versus feminin. Maksudnya yaitu dimensi ini mengukur seberapa banyak budaya didominasi oleh pria yang asertif versus wanita yang mengasuh. Dan yang keempat adalah penghindaran ketidakpastian lemah versus kuat. Maksudnya yaitu mengindikasikan penduduknya bertoleransi rendah terhadap resiko
resiko atau bisa disebut menghindari resiko. Selanjutnya itu program pemasaran di pasar global, itu ada 4. Yang pertama produk, 2 komunikasi atau promosi, ketiga adalah harga, dan keempat adalah saluran distribusi. Selanjutnya kita akan membahas pro dan kontra bauran pemasaran terstandarisasi, itu ada keunggulan dan kerugiannya. Yang pertama kita bahas keunggulannya. Keunggulannya terdapat skala keekonomisan dalam produksi dan distribusi, biaya pemasaran yang lebih rendah, kekuatan dalam cakupan, konsisten dalam citra merek, kemampuan untuk mengangkat ide barang dengan cepat dan efisien. Yang terakhir adalah keseragaman dalam praktik pemasaran. Selanjutnya yaitu ada kelemahannya, diantaranya mengabaikan kebutuhan, keinginan, dan pola penggunaan produk yang dimiliki konsumen, mengabaikan respon konsumen dalam marketing mix, mengabaikan perbedaan dalam pengembangan merek dan produk serta lingkungan yang kompetitif. Yang terakhir adalah mengabaikan perbedaan lingkungan hukum, pemasaran, dan prosedur administratif. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fauzia akan membahas tentang strategi produk di pasar global. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah perluasan langsung atau strike attention, yaitu memperkenalkan produk di pasar asing tanpa perubahan apapun. Nah, strategi ini berhasil untuk produk-produk elektronik. Yang kedua adalah penyesuaian produk atau product adaptation, yaitu mengubah produk untuk memenuhi kondisi atau preferensi pasar lokal. Perusahaan dapat melakukan penyesuaian versi regional, versi negara, versi kota, dan versi eceran. Yang ketiga adalah penciptaan produk atau product invention. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah penciptaan mundur atau backward invention, yaitu memperkenalkan kembali bentuk produk lama yang disesuaikan dengan baik terhadap kebutuhan negara asing. Dengan contoh, The National Cash Register meluncurkan kembali mesin kas manual dengan harga murah untuk pasar Amerika Latin dan Afrika. Poin yang kedua adalah penciptaan ke depan atau forward invention, yaitu menciptakan produk baru untuk memenuhi kebutuhan negara asing. Dengan contoh, Quaker Oats meluncurkan oatmeal yang berprotein tinggi dengan harga murah untuk pasar negara berkembang. Di pasar global ini juga membutuhkan komunikasi, yaitu yang pertama, penyesuaian komunikasi. Perusahaan dapat menggunakan program komunikasi yang sama dengan pasar dalam negeri atau mengubahnya untuk setiap pasar negara asing dengan 3 alternatif. Yang pertama adalah perusahaan dapat menggunakan satu pesan di pasar global dengan variasi nama, bahasa, dan warna di beberapa negara. Yang kedua adalah menggunakan tema kreatif global, tetapi pelaksanaan disesuaikan dengan pasar lokal. Yang ketiga adalah pengembangan kumpulan iklan global, di mana di setiap negara memilih pendapatan paling tepat. Yang kedua adalah penyesuaian global atau dual adaptation. Nah, di sini perusahaan menyesuaikan produk dan komunikasi sekaligus. Di sini juga di pasar global ada saluran distribusi. Yang pertama itu dimulai dari penjual, yang kedua adalah kantor pusat pemasaran internasional, yang ketiga adalah saluran antar negara, yang keempat adalah di dalam negara asing, dan yang terakhir adalah pemberi akhir. Nah, di makalah atau di presentasi kali ini ada referensi-referensi tentang pemasaran global, yaitu dengan link sebagai berikut. Dan presentasi dari kelompok 2 tentang pemasaran global. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahannya. Saya dan kelompok saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.